Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, NIM 210300108, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview materi dari buku Sosiologi Suatu Pengantar bab 3 tentang kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. A. Pengantar. Manusia jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, dia tidak akan dapat hidup sendiri. Lagi pula, manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-alat fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Alat-alat fisiknya tidak sekuat hewan, tetapi manusia diberi alat-alat untuk bertahan yang sangat ampuh dan istimewa, jauh lebih sempurna daripada alat-alat fisik hewan, yaitu pikiran. Pikiran tidak dapat secara langsung digunakan sebagai alat hidup, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencari alat-alat material yang diperlukan untuk kehidupan. Dalam menghadapi alam sekeliling, manusia harus hidup berkawan dengan manusia-manusia lain, dan pergaulan tadi mendatangkan kepuasan bagi jiwanya. Apabila manusia hidup sendiri, misalnya dalam keadaan terkurung dalam suatu ruangan yang tertutup, maka akan terjadi gangguan dalam perkembangan jiwanya. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain, sehingga manusia juga disebut sosial animal atau hewan sosial. Hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, agaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas. Di dalam memberikan reaksi tersebut, ada suatu kecenderungan manusia untuk memberikan keserasiannya dengan tindakan-tindakan orang lain. Karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi sesuatu atau satu dengan sesuatu dalam alam sekelilingnya. Untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Semuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia ini. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Untuk itu, diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain, yang pertama, adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang terakhir adalah bersistem dan berproses. B. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Secara sosiolog, dalam menelaah masyarakat, manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa, dan lain-lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul. Penelitian terhadap social experiences sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu tersebut, dan bagaimana reaksi kelompok dan bagaimana pula reaksi individu terhadap pengaruh tadi dalam proses pembentukan kepribadian. Hal yang penting adalah bahwa kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan selanjutnya. Segi rohani manusia dalam proses pergaulan hidup dengan sesamanya menghasilkan kepribadian. Proses pembentukan kepribadian dalam diri manusia akan berlangsung terus sampai dia mati. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya, yang akan menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan yang sangat berpengaruh terhadap cara dan pola pikirnya. Pola pikir tertentu yang dianuti seseorang akan mempengaruhi sikapnya nanti. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, atau keadaan. Kalau pola perilaku tertentu sudah melembaga dan membudidaya pada diri kita, maka gejala itu menjadi patokan perilaku yang pantas. Patokan perilaku yang pantas tersebut biasanya disebut norma atau kaidah.
Perangkat kaidah-kaidah tertentu yang terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum kemudian akan menjadi patokan dalam interaksi sosial. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar, berbagai kriteria ukuran. Secara sosiologi, seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dan kelompok sosial tersebut. Ukuran lainnya adalah kepentingan dan wilayah. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Kelompok-kelompok sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti negara, sampai pada kelompok-kelompok yang hampir-hampir yang terorganisasinya misalnya kerumunan. Dasar yang akan diambil sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan klasifikasi tipe-tipe sosial adalah ukuran jumlah atau derajat interaksi sosial atau kepentingan-kepentingan kelompok atau organisasinya atau kombinasi dari ukuran-ukuran yang ada di atas. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu, sekaligus misalnya atas dasar ras dan sebagainya. Namun yang penting adalah bahwa keanggotaan pada kelompok sosial tidak selalu bersifat sukarela. Suatu ukuran lainnya bagi si individu adalah bahwa dia merasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan seperti keluarga daripada kelompok sosial mengenai negara. Yang keempat, in-group dan out-group. Yang ketiga, in-group dan out-group. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai in-group. Jelas bahwa apabila suatu kelompok sosial merupakan in-group atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawannya in-group. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud dan antagonisme atau antisipasi. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam sesuatu serta luar kelompok. In-group dan out-group dapat dijumpai di semua masyarakat, walaupun kepentingannya tidak selalu sama. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa setiap kelompok sosial merupakan in-group bagi anggotanya. Konsep tersebut dapat diterapkan baik terhadap kelompok-kelompok sosial yang relatif kecil sampai yang terbesar, selama para anggotanya mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Di dalam klasifikasi kelompok-kelompok sosial, pembedaan yang luas dan fundamental merupakan perbedaan antara kelompok-kelompok kecil, di mana hubungan antara anggota-anggotanya rapat sekali di satu pihak dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di pihak lain. Menurut Coley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri mengenal antara anggota-anggotanya, serta kerjasama yang erat bersifat pribadi. Coley tidak mengumumkan secara khusus apa yang dimaksudkan dengan kelompok sekunder, bahkan belum pernah mempergunakan istilah tersebut. Tetapi istilah tadi biasanya digunakan untuk menggambarkan apa yang menjadi buah pikiran Coley. Hanya dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Coley untuk kelompok primer, bila dilihat sebaliknya, maka kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang yang hubungannya tidak perlu berdasarkan kenal-mengenal secara pribadi dan juga sifatnya tidak begitu langgeng. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Sebaliknya, patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis dan sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang punya peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Yang ketujuh, membership group dan referencing group.
Membership group merupakan satu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Sedangkan reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimaksudkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Yang pertama, kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan sebagai berikut. A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama, formal audience, yang merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Yang kedua, planet experience group, yang merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting. B. Kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama, terdiri dari inconvenient aggregation atau kumpulan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, panic crowds, kerumunan orang yang sedang panik. Yang ketiga, spectator crowds, yang merupakan kerumunan penonton yang terjadi karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Yang pertama, acting mobs atau kerumunan yang bertindak sosial dengan menggunakan kekuatan fisik. Yang kedua, immoral crowds, kerumunan yang bersifat immoral, hampir sama dengan ekspresif. Bedanya adalah kerumunannya bersifat immoral atau bertentangan dengan norma masyarakat. Yang kedua adalah publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksinya terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. E. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama, masyarakat setempat. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur-unsur perasaan community yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara berbagai macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sedangkan masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama, pedesaan warganya memiliki hubungan yang lebih erat, sedangkan perkotaan jumlah penduduknya tidak tertentu. Yang kedua, sistem kehidupan biasanya berkelompok atau dasar kekeluargaan pada pedesaan, sedangkan perkotaan bersifat individualistis. Yang ketiga, kehidupan keagamaannya lebih kental untuk pedesaan, sedangkan perkotaan kehidupan keagamaannya lebih longgar. F. Kelompok-kelompok kecil. Small group atau kelompok kecil adalah suatu kelompok yang teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini, para sosiolog banyak menaruh perhatian pada penelitian small group atau kelompok kecil. Karena hal-hal berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang lebih besar. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Yang keempat, dan yang terakhir, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan.
Penelitian terhadap small group memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dengan adanya penelitian small group, dipergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, untuk kepentingan percobaan-percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan kebenaran-kebenaran hipotesisnya. G. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti memiliki perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang secara cepat. Di dalam dinamika kelompok tersebut mungkin terjadi antagonisme antara kelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut, secara hipotesis prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila dua kelompok bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak permusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindak permusuhan. Yang keempat, di dalam kerjasama mencapai tujuan stereotip yang semula negatif menjadi positif. Sekian dari saya, terima kasih.